Halo Sobat Kepo, what's up bro? Ya gua harap kalian semua selalu sehat dan juga bahagia. Selamat datang kembali di channel Pemersatu Baki. Sambil menunggu chapter terbaru Baki, ada baiknya kalau kita tengok sejenak kabar waifu kita semua, Retsu yang diisekai. Daripada banyak bacot, langsung aja kita cekidot. Di video gua yang sebelumnya, sama si Akinaga, Retsu dan Nakamura dibawa ke istana. Tapi ternyata si Raja Kate yang mukanya kayak Tokugawa mengenal Nakamura. Bahkan katanya Nakamura lah yang menghadirkan Megipon di negaranya. Tapi lantaran Retsu kurang tata krama, makanya dia pun dijebloskan ke bawah istana. Bahkan dia harus melawan seekor monster naga dengan 9 kepala. Tapi si Retsu bukanlah waifu biasa. Secara dengan epik, si naga dia tabokin bolak-balik. Dan meskipun si naga punya ilmu pala nimbul, Retsu kagak gentar sama sekali. Jantung si naga dia beri, dan hasilnya si naga langsung dibikin mati. Tapi yang paling bikin ngeri, dengan wajah yang happy, Retsu berkata kalau di tempat ini dia benar-benar merasa telah hidup sempurna. Bahkan Retsu juga mengatakan kalau tempat ini begitu menyenangkan. Secara baginya, tempat ini bagaikan dupan yang masuknya gratisan. Sementara itu, tampak orang-orang yang dibuat gak percaya karena ada lubang besar di bawah istana. Bahkan juga raja pun memuji kehebatan si Asu alias Aretsu. Tapi dicari kesana kemari, orangnya kagak ada. Kemana ya? Laau. Hingga akhirnya dengan rasa yang gundah, mereka pun menyimpulkan kalau Retsu telah melompat ke sungai bawah tanah. Dan kemudian kesedihan kagak bisa Nakamura tahan. Tapi si raja yang gua curiga Maho mencoba untuk menenangkan. Secara raja berkata kalau dia bakal nyuruh pasukan buat mencarinya. Tapi Nakamura orangnya kampret juga, karena ternyata dia nangis lantaran namanya salah dieja. Tapi kemudian si Akinaga menganalisa kalau sebenarnya Retsu menuju ke hulu. Tentu aja si raja langsung kagak percaya. Lah apa iya? Karena raja merasa cuma Saguain alias monster ikan julung-julung yang bisa melakukannya. Dan ternyata bener aja, Retsu berenang dengan ganas melawan arus air yang deras. Bagaikan seekor naga, si Retsu terus berenang untuk mencari kebebasannya. Dengan resiko yang tinggi, bahkan sekali gagal dia bisa mati. Tapi Retsu dibuat OP di mari. Meskipun kagak canon, tapi ini cerita emang dibikin spesial buat dia yang kasianan dibikin mati. Kemudian kagak lama dia ngelihat monster pasir yang makan seekor naga. Tapi si Retsu malah semakin tambah happy. Bahkan dia mengatakan di balik tembok ini bakal banyak petualangan yang akan ditemukan. Kemudian cerita berganti. Tampak di sana monster yang jelek dengan tampang kayak dengan badan kumal dekil, udah gitu baunya kayak sikil. Dan mereka semua disebut sebagai goblin. Mereka bisa melihat dalam kegelapan. Bahkan penciuman dan pendengaran mereka di atas manusia. Selain itu, mereka adalah kaum barbar yang hobinya ngebegal. Makanya orang bijak pun berkata, kalau ketemu mereka malam hari di hutan, mendingan lo kabur bae dah. Tapi nasib orang beda-beda, karena tampak di sana ada 2 orang yang lagi dikerubutin sama mereka. Kemudian dengan so sweet, si cowok berkata kalau dia pengen ngelawan goblin sendiri agar si cewek bisa lari. Tapi ternyata si cewek so sweet juga, karena dia pengen bertarung sama-sama. Tapi si cowok kembali beralasan kalau kepada raja hal ini harus disampaikan. Tapi baru aja mau pergi, tiba-tiba muncul babi. Mana serem lagi. Di depan ada goblin, di belakang ada babi. Tapi di hati aku cuma ada kamu. Udah banyak omong, buset, ternyata sama si Retsu babinya dibopong. Dan seketika manusia dan goblin sama-sama terperangah. Tapi romannya para goblin kagak terima. Secara dikatain bau, mereka merasa terhina. Dan secara tiba-tiba si babi langsung dilempar ke arah mereka.
Romannya Retsu juga kagak terima. Secara dia berkata kalau di tempat adalah tempat tidurnya. Dan lantaran bau mereka, tidurnya jadi kagak nyenyak, makannya juga kagak enak. Si goblin kembali menyerang, tapi dengan enteng serangannya bisa dihadang. Namun lantaran itu juga teman-temannya langsung keluar dari sarang. Tapi hal ini malah bikin Retsu tambah happy, meskipun juga tangannya jadi bau tai. Dan kepada manusia si Retsu berkata kalau ini biar jadi urusannya. Bahkan dengan gaya Retsu mengatakan kalau dia pengen sedikit latihan. Dengan seketika si Retsu langsung dibacok. Tapi siapa sangka si Retsu punya ilmu tektok. Jangankan terluka, tuh pedang malah hancur seketika. Bahkan kagak pakai banyak omong, si goblin langsung dia geprek, udah kayak kaleng kosong. Dan ngeliat temennya dipenyokin, temennya kagak terima. Saat itu juga si Retsu langsung dikerubutin. Tapi yang terjadi sama si Retsu, pasukan goblin malah ditabokin satu-satu. Meskipun begitu, si goblin juga batu. Secara dia terusan bangkit dan kembali nyerang Retsu. Tapi Retsu bukanlah waifu biasa. Satu goblin langsung dia tangkap dan tiba-tiba dia jadiin senjata. Dan ternyata jurus itu dia pelajari saat melihat Baki ditabokin bapaknya sendiri. Retsu kagak bisa memungkiri betapa hebatnya seorang Yujiro Hanma. Tapi Retsu yang orangnya belagu kembali berkata kalau urusan nuncaku kagak ada yang lebih hebat dari orang Cina. Si goblin terus-terusan dia puterin, bahkan satu persatu semua lawannya hampir dihabisin. Dan lantaran tubuh goblin yang kagak tahan lama, makanya dengan tega satu persatu goblin dia jadiin senjata. Si manusia dibuat terperangah. Secara dia merasa kalau Retsu orangnya hebat gila. Tapi si cewek justru sebaliknya. Secara dia merasa kalau Retsu adalah struggler yang akan membawa bencana. Tapi si cowok langsung gak terima. Secara dia berkata Retsu adalah seorang legenda yang pernah diceritakan, dan kehadirannya justru akan membawa kedamaian. Kemudian seketika pertarungan terhenti, Retsu langsung berkata lagi kalau sekarang waktunya kita makan babi. Lalu bagaimanakah kelanjutan cerita si Retsu setelah makan babi? Apakah dia akan lanjut makan asu? Ya kita bikin asik aja di video gua yang selanjutnya.